Oke, assalamualaikum sahabat-sahabat teknisi pemula semuanya, ataupun teman-teman yang berada di rumah ya. Di video kali ini saya akan berbagi ya buat teman-teman. Saya tidak melakukan servis ya, tapi saya akan berbagi tips sederhana buat teman-teman semua yang ada di rumah, teknisi pemula ataupun yang baru belajar, ataupun teman-teman yang bukan teknisi juga ya. Jadi saya akan berbagi kepada teman-teman cara mengecek kulkas teman-teman di rumah yang tidak dingin ya. Kulkas yang satu pintu ataupun dua pintu ya teman-teman. Jadi langkah awal jika kulkas teman-teman tidak dingin, yang harus dicek adalah bagian bodinya ya teman-teman. Jadi teman-teman cek saja bodinya dengan cara dipegang sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Karena kebanyakan user ya yang mau nyervis katanya, "Bang, kulkas saya tidak dingin tapi lampunya nyala." Itu ya kebanyakan ya. Jadi cara mengeceknya mudah ya teman-teman. Tadi langkah pertama cek saja bodi sampingnya ya, kiri atau kanan. Coba dipegang apakah ada terasa hangat atau tidak ya teman-teman. Jika bodi sampingnya tidak panas atau tidak hangat ya, berarti kemungkinan pertama freon habis ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa cek untuk selanjutnya ya. Cek di bagian belakang kompresornya ya. Yang hitam tuh yang mesinnya di belakang. Apakah kompresornya bunyi atau tidak ya teman-teman. Bisa juga didengarkan ataupun dipegang ya. Apakah ada getaran atau ada suara bunyi ya teman-teman. Dan jika kompresor itu tidak bunyi alias mati, cek di bagian overload ya teman-teman. Untuk teknisi bisa dicek di bagian overloadnya ya. Kalau bukan teknisi bisa coba ganti saja ya. Di belakang ada overload dan PTC ya. Ganti saja semua kalau misalkan teman-teman ragu ya. Kalau teknisi mungkin punya alat ukur ya, bisa diukur apakah dia putus atau tidak ya. Tapi jika kompresor itu bunyi, coba pegang di bagian pipa dorongnya ya. Di bagian pipanya bisa dipegang apakah ada terasa hangat atau tidak ya. Kalau misalkan ada terasa hangat, berarti itu kendalanya mampet ya kalau tidak dingin. Kalau misalkan tidak ada hangat sama sekali, berarti freonnya habis ya teman-teman. Kalau kompresornya nyala ya atau bunyi. Dan teman-teman bisa cek di bagian las-lasannya ya teman-teman. Apakah di bagian las-lasannya ada rembesan oli atau tidak. Bisa diraba-raba pakai tangan ya. Jika diraba-raba pakai tangan ternyata ada basah ya oli, berarti fix itu freonnya habis ya, karena ada kebocoran. Karena kalau ada kebocoran oli akan keluar ya teman-teman.
Jadi itu cara mudah cek ketika kulkas teman-teman di rumah tidak dingin ya. Dan tips untuk teman-teman semua, bagi user ya, bukan teknisi yang masih awam, jangan sesekali mencongkel salju di EPAP kulkas satu pintu dengan benda tajam ya teman-teman, karena itu bisa merugikan diri sendiri ya. Kalau misalkan EPAP-nya ketusuk, otomatis freon akan habis ya, dan itu biayanya lumayan mahal, ganti EPAP, terus upah perbaikan ke teknisi ya, jadi double ya. Jadi dengan cara mematikan kulkasnya dengan cara dicabut ataupun dimatikan dari selektor yang ada di dalam kulkas itu ya. Ya kalau misalkan awam tidak tahu, bisa dicabut dari colokan listriknya ya. Tunggu saja sampai saljunya habis ya teman-teman. Jadi itulah tips buat teman-teman ya, yang teknisi ataupun bukan teknisi, cara mengetahui dikala kulkas teman-teman di rumah tidak dingin ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Video ini bisa jadi acuan buat teman-teman di rumah, karena kalau misalkan saya praktek, udah banyak ya video-video praktek saya tentang perbaikan kulkas yang tidak dingin ya, satu pintu ataupun dua pintu ya. Jadi ini tips penjelasan buat teman-teman semua yang mengalami kendala kulkas yang tidak dingin ya. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman semua. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dipraktekkan di rumah dikala mengalami kulkas teman-teman tidak dingin ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.